Tuhan, karena kami hidup bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu kalau kami bisa bersama-sama pada hari ini, kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, terlebih ketika kami akan merenungkan sabdamu, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Ubahlah hati kami Tuhan, sirami hati kami yang tandus, menjadi subur dan dapat berbagi menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ada yang berbeda hari ini ya. Ya, hari ini kita kebaktiannya agak sedikit berbeda karena bentuknya ekspresif ya Bapak Ibu. Kalau tidak biasa mengangkat tangan dan bertepuk tangan tentunya agak sulit ya. Tetapi kita diberi kebebasan untuk bisa mengikuti, mau bertepuk tangan, mau mengangkat tangan atau mau bergoyang, itu boleh-boleh saja dilakukan dalam kebaktian ini selama kita bisa mengikutinya dengan menghayatinya dengan baik. Firman Tuhan dan tema kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat di dalam Warta Jemaat dan juga dalam rangka Pekan Keluarga, firman Tuhan diambil dari Yesaya 32 ayat 9 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 32 ayat 9 sampai 20. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur akan gagal dan tidak ada panen yang lain lagi. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan gantilah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, pukullah dadamu, ratapilah ladangmu yang permai, dan pokok anggurmu yang berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi onak dan duri, ya segala rumahmu tempat bersenang-senang, di kota yang bersorak-sorai. Sebab purimu akan ditinggalkan dan kotamu yang ramai akan jadi sepi. Bukit dan menara akan menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat bersenang-senang bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan ternak. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Keadilan akan tinggal di padang gurun, kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan menetap di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat istirahat yang aman. Hutan runtuh oleh hujan es, dan kota direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur dekat aliran air, yang dapat melepas sapi dan keledainya berjalan merumput. Puji nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi shalom. Nah, kata shalom itu
sebenarnya agak ragu-ragu hari ini saya ucapkan. Kenapa? Karena temanya Bapak Ibu kita bisa lihat. Oh di sana saya kelihatan, di sini belum muncul. Nah ini dia. Apa itu? Kita baca sama-sama. Hidup dalam kebenaran menghasilkan kedamaian. Konsep tentang damai dalam Alkitab itu bukan sekadar ucapan salam. Sekali lagi, konsep damai yang sebenarnya itu bukan ucapan salam. Seperti tadi saya sampaikan. Kita hidup di zaman yang serba cepat sekarang ya, cepat sekali. Informasi di ujung dunia bisa kita dapatkan hari ini, detik ini juga. Penuh informasi, penuh opini, ya, penuh narasi. Jadi penuh narasi, opini. Kita banyak informasi di kepala kita ya Bapak Ibu. Apalagi informasi yang kemarin sangat membahagiakan. Saya adalah Persib Bandung menang 3-2 Bapak Ibu dan Saudara. Luar biasa ya. Itu baru mental orang Bandung, ya enggak? Orang Bandung itu mentalnya mental juara. Ya. Juara. Walaupun kalah 2-0 di babak pertama tetapi bisa membalikkan keadaan. Itu sangat membahagiakan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita nonton sama-sama di GBLA ya Bapak Ibu kalau Persib main di sini. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu banyak hal, tapi anehnya nih Bapak Ibu, kita semakin sulit merasakan kebenaran yang sejati. Maksudnya bagaimana? Kita tahu nih ada kejadian di dunia ini, kemarin ada anak sekolah yang jadi korban bom di Jakarta, kalau tidak salah itu di mana ya? Koreksi kalau saya salah. Kita tahu ada kejadian itu, tetapi kita jarang berhenti untuk bertanya sama hati kita apa yang terjadi. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup ini secara luas. Jadi ada istilah zaman sekarang itu adalah bukan hanya zaman modern Bapak Ibu dan Saudara, ada zaman yang disebut ketika emosi, ketika selera, ketika kenyamanan pribadi sering lebih dipercaya. Zaman post-truth namanya. Jadi bukan lagi zaman modern, tapi zaman post-truth di mana kebenaran itu menjadi relatif. Kebenaran itu disesuaikan dengan apa yang kita sukai dalam hidup ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, manusia menjadi berhenti mencari makna yang mendalam. Ini yang bahaya menurut Yesaya. Kalau kita berhenti mencari makna yang terdalam. Yesaya mengatakan kepada perempuan-perempuan yang disebutkan di sana, bangunlah, dengarkanlah, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram. Perhatikanlah perkataanku. Maksudnya bukan hanya kepada anak-anak perempuan saja, tetapi kepada semua orang pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara. Kepada semua orang yang terlelap dengan banjir informasi, kepada semua orang yang hidupnya Bapak Ibu dan Saudara nyaman tapi lalu mengaburkan kebenaran. Saya membayangkan Yesaya bicara seperti ini ketika pada saat itu suasananya Yerusalem begitu meriah, pesta di mana-mana, musik bergema di mana-mana. Tapi di luar sana, Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang menderita. Di luar sana, banyak orang yang berjuang sehari demi sehari untuk bisa bertahan hidup. Lalu kita berkata, ya nggak apa-apalah, toh krisis ekonomi cuma sebentar. Toh kita masih punya persediaan yang cukup. Ini ciri dari masyarakat post-truth. Ketika kita lebih suka percaya kepada sesuatu yang tidak pasti. Kita lebih suka
merasa nyaman, daripada kita melihat realita, kita lebih suka cari yang enak saja daripada menerima kenyataan yang pahit. Tapi kan itu manusiawi Pak Pendeta. Iya betul manusiawi, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika itu menjadi sebuah gaya hidup, itu yang menjadi masalah. Kita tidak mau menerima hal-hal yang pahit dalam hidup ini. Kita pengennya semuanya kelihatan baik-baik saja. Padahal aslinya tidak baik. Nah, saya melihat teks ini Bapak Ibu dan Saudara dari sudut pandang psikologi. Jadi saya melihat tulisannya Carl Rogers. Carl Rogers itu bilang seperti ini. Manusia yang sejati itu Bapak Ibu dan Saudara adalah yang otentik. Sekali lagi, manusia yang sejati itu adalah manusia yang otentik. Otentik itu apa? Otentik itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hidup sesuai dengan hati nuraninya. Manusia yang otentik itu terbuka terhadap pengalaman nyata. Ini yang membedakan manusia otentik dengan manusia yang post-truth ketika berhadapan dengan kenyataan. Manusia yang post-truth cenderung terperangkap pada ketidaksesuaian. Pencitraan, ya, pokoknya semuanya everything are fine, good gitu ya. Luar biasa, boro-boro luar biasa Pak, gitu ya. Tidak mau jujur dengan dirinya sendiri, itu post-truth, inginnya yang baik-baik saja. Sebaliknya, manusia yang otentik, dia hidup sesuai dengan pengalaman nyatanya. Dan Yesaya menegur Bapak Ibu dan Saudara dengan kalimat, bangun, dengarkanlah, bangkit dari rasa amanmu yang palsu, sadarlah bahwa kenyamanan tanpa kebenaran itu adalah kehancuran yang tertunda. Dan benar Bapak Ibu dan Saudara dikatakan di sana ayat 10, Yesaya menubuatkan, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Setahun lebih kamu akan gemetar, panen buah anggur akan gagal, dan tidak ada panen yang lain lagi. Jadi dengan kata lain, Yesaya itu mau mengatakan, bangun, sadar, di depan ada persoalan. Bangun, sadar, kenyataannya itu bukan seperti yang kita lihat, tapi coba lihat kenyataan yang sebenarnya, cek dan recheck. Bangun, sadar, jangan membangun kenyamanan yang palsu. Karena sebentar lagi penderitaan itu ada. Panen akan gagal, ladang akan hangus, puri atau istanamu akan ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya mau mengajak kita siuman. Kita tidak lagi meyakini sesuatu yang semu. Kabar baiknya apa Bapak Ibu dan Saudara bagi kita? Kabar baiknya di ayat 15 di sana dikatakan situasi yang buruk itu akan bisa ditangani dengan baik ketika Tuhan mencurahkan roh kepada umat Israel. Jadi ini bukan peristiwa Pentakosta ya Bapak Ibu, tetapi pencurahan roh dari Tuhan sendiri, yang artinya apa? Roh itu yang akan membangunkan, yang akan menebus, yang akan memulihkan kemanusiaan kita. Spirit of truth. Manusia itu bisa hidup otentik kalau dia dikuasai oleh Roh Allah. Manusia itu bisa berkata-kata dengan jujur, walaupun kadangkala kejujuran itu menyakitkannya Bapak Ibu.
Tapi lebih baik kalau menurut saya menyakitkan daripada kita hidup berelasi dalam kepalsuan. Semuanya kelihatan baik-baik saja tapi sebenarnya tidak. Bukankah lebih baik kita dikuasai oleh Roh Allah, kita tahu kenyataan hidup kita yang sebenarnya, dan dari sana Bapak Ibu dan Saudara, Roh Allah mengajak kita untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Jati diri kita yang sebelumnya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kembali lagi sesuai dengan gambar dan citranya, bukan dengan kepalsuan dan kemunafikan. Saya suka baca berita Bapak Ibu dan Saudara. Saya senang sekali berita-berita sekarang itu ada yang palsu, ada yang asli ya. Tapi beberapa yang juga membahagiakan selain Persib menang Bapak Ibu, ada bantuan sosial. Ada bantuan sosial ya. Jadi bantuan sosialnya cukup besar. Saya melihat angkanya ini juga luar biasa ya Bapak Ibu dan Saudara. Angka bantuan sosial. Ada di sini yang dapat bantuan sosial? Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya, berarti kita semua orang yang mampu. Amin. Persoalannya bukan itu, saya mau mengkritisi saja ya, nggak apa-apa ya. Angkanya besar, kadang-kala kita melihat angka besar itu, kita mengatakan begini nih. Orang yang post-truth itu mengatakan seperti ini. Angka yang besar itu Bapak Ibu dan Saudara, bukti kemapanan. Jadi karena bantuannya besar, wow negara kita kaya. Oh itu ada perhatian kalau besar, kalau kecil enggak. Itu post-truth. Kenapa saya katakan begitu? Karena di balik itu ada realitas bahwa tidak semua orang menerima. Di balik angka yang besar itu ada realitas belum tepat sasaran Bapak Ibu dan Saudara. Jadi bantuan sosial itu bukan sekedar angka, tetapi menyangkut kemanusiaan. Berapa kali itu ada verifikasi data, kemudian ada beberapa yang digugurkan. Apakah itu tepat atau tidak? Jadi sekali lagi, kemapanan itu bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman. Ada lagi Bapak Ibu berita nih. Saya senang sekali nih akhir-akhir ini baca berita. Jadi bulan kemarin kalau tidak salah itu ada panen raya ya, Agustus atau September itu ya. Biasanya kalau panen itu di spotlight oleh media itu pasti yang bagus-bagus lah, nggak mungkin yang jelek-jelek. Ketika panennya berhasil, maka narasinya adalah kita punya stok yang aman, kita stabil. Tapi realitasnya nggak hanya itu yang ada di televisi atau di handphone Bapak Ibu. Saya menemukan beberapa berita yang menceritakan tentang petani yang gagal panen. Jadi saya mau bilang begini, bukan berarti saya mengkritik anti terhadap itu ya Bapak Ibu, tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita menerima berita, kita harus cross check apakah betul realitanya seperti itu. Kenyamanan yang disebutkan, kemapanan yang disebutkan, itu bisa hancur ketika kita tidak siap menghadapi perubahan. Ya, kita nggak siap menghadapi perubahan, maka yang disebut dengan kemapanan, kenyamanan itu akan runtuh seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya mengingatkan kita bangkit, sadar, bangun. Bukan hanya bagi kita yang menderita, tetapi bagi kita yang selama ini pikiran kita dipenuhi dengan ilusi, dengan mimpi, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita diajak untuk bangun. Dunia ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mau bilang membutuhkan lebih dari sekedar orang pintar. Saya kira banyak orang pintar di Indonesia, banyak orang pintar di kita. Ada juga orang yang berhasil membuat bensin dari air, bahan bakar dari air gitu ya. Itu orang pintar. Tapi di dunia ini bukan hanya orang pintar yang kita butuhkan, kita butuh orang-orang yang peka dan tulus. Orang-orang yang sadar dengan realitas. Sekali lagi, orang yang sadar
dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian orang-orang yang juga berani mencari apa yang benar. Dan yang ketiga, orang-orang yang punya empati, kepedulian kepada orang lain. Jadi suara Nabi Yesaya masih berlaku hingga hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi suara tersebut. Suara yang menghidupkan. Yesaya memanggil kita untuk kita hidup dituntun oleh Roh Allah. Yang bingung jadi sadar, yang palsu jadi otentik. Seperti lagu tadi. Referen lagu tadi, Bapak Ibu masih ingat tadi sebelum firman? Selama ku hidup, apa? Nah, terus coba teksnya ditampilkan. Hatiku tetap menyembahmu. Coba kita nyanyikan ya sedikit saja sebelum saya berakhir khotbahnya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Refrennya saja ya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pesan yang kuat disampaikan Yesaya. Kalau kita dituntun oleh Roh Allah, maka dunia tak bisa menjauhkan kita dari apapun. Amin. Sekali lagi, kalau kita hidup dalam kebenaran, artinya kita hidup dituntun oleh Roh yang menyatakan kita untuk kita hidup sebagai manusia yang otentik, bukan yang palsu. Kita menghasilkan kedamaian di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh.